produk suplemen kesehatan gitu ya, yang suplemen herbal. Karena apa? Karena sekarang juga banyak orang butuh produk yang herbal, nggak butuh produk-produk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zamri Desto. Sedikit saya mau bercerita dengan Anda. Banyak teman-teman bertanya, Pak, kira-kira bisnis apa yang bagus untuk kedepannya? Apa yang bisa bertahan jangka panjang? Ya, bisnis yang akan bertahan jangka panjang adalah masalahnya satu, masalah sembako. Ya, sembako, ya, bahan pokok harian itu satu peluang bisnis yang bertahan jangka panjang. Yang kedua, bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Bisnis yang berhubungan dengan kesehatan itu bertahan jangka panjang. Kenapa? Apalagi dengan adanya COVID ini, orang butuh. Kenapa kita harus menjaga kesehatan kita? Karena sekarang juga rumah sakit mahal, ya. Biayanya rumah sakit mahal, BPJS mahal, ya. Makanya juga sekarang sudah saatnya kita juga harus, kalau buat Anda yang punya penghasilan yang punya bisa men-spare lah, bisa men-spare uang Anda sebulan 500.000 atau sampai 800.000. Saatnya kita sekarang ini ikut asuransi, ya. Nah, kenapa kita harus ikut asuransi? Pertama, karena BPJS mahal. Daripada kita bayar BPJS mahal, kita mendingan ikut asuransi. Kenapa kita ikut asuransi? Pertama, asuransi juga kita jangan sembarangan asuransi ikut, ya. Kita pertama yang harus kita perhatikan dari asuransi tersebut adalah syariah, ya, supaya tidak ada kebohongan, penipuan di dalamnya. Yang kedua adalah dia bukan hanya menanggung masalah kesehatan saja, tapi di situ ada investasinya, ada uang penanggungannya. Ibaratnya gini, kita ikut asuransi, kita kan tidak tahu umur kita sekarang ini, umur kita sampai kapan, terus kita nggak tahu kapan diambil oleh Tuhan, gitu kan. Minimal dengan kita ada investasi atau nanti ada uang penanggungan dari asuransi, minimal kita meringankan beban untuk orang yang kita tinggalkan. Itu yang paling penting sekarang, ya. Jadi jangan kita ini ikut asuransi yang hanya untuk kesehatan saja atau apa gitu loh. Jadi supaya kita ini harus dilihat dari berbagai sudut, ya, itu asuransi. Karena ya kita lihat sendiri, kalau BPJS kita bayar setiap bulan hanya untuk sakit saja, kita nggak sakit pun kita tetap bayar, gitu kan. Nah, kadang-kadang banyak terjadi kan di BPJS ini sekarang orang-orang tuh nggak bayar, tiba-tiba sakit, tahu-taunya sudah nunggak sampai 10 bulan. Nah, kalau dibayar totalnya hampir 3 juta kadang-kadang juga, gitu kan. Akhirnya sama saja gitu kan. Nah, daripada kita ikut begitu, kita juga ikut. Kalau asuransi ada apa namanya, ada uang pertanggungan, ada uang investasinya, ada uang kesehatannya, terus syariah lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Itu bisnis, itu juga perlu, ya, kita pikirkan jangka panjang. Nah, terus produk kesehatan ini kenapa kita perlu juga? Kenapa banyak orang perlu? Anda lihat deh, ada rumah sakit yang sepi, apotek yang bangkrut ada nggak? Jarang sekali. Kalau ada apotek bangkrut pun paling dia karena salah saing aja. Kalau nggak salah saing, salah lokasi. Cuman itu saja yang membedakan. Tapi jarang sekali apotek itu bangkrut. Kenapa? Karena orang butuh obat kesehatan, itu vitamin orang butuh, gitu loh, ya. Apalagi sekarang kalau Anda bergaul di dalam bidang-bidang produk suplemen kesehatan, gitu ya, yang suplemen herbal. Karena apa? Karena sekarang juga banyak orang butuh produk yang herbal, tidak butuh produk-produk kimia. Kenapa? Kita tahu sendiri kalau produk kimia hanya membantu sakit sementara saja. Dia bukan
menyembuhkan sakit itu. Kadang-kadang kalau kita minum obat itu malah yang lain jadi sakit gitu ya. Artinya obat kimia itu rata-rata sebagian hanya menghilangkan rasa sakit gitu ya, menghilangkan rasa sakit. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau obat herbal ini kan dia menjaga tubuh kita ya. Mungkin nanti saya akan sedikit bicara tentang produk herbal ya. Oke. Nah, selain dari itu kita juga yang bisnis yang berjalan sekarang adalah bisnis yang semuanya yang ada hubungan dengan online. Jangan ada hubungan dengan online. Sesuatu bisnis yang kita jalankan sekarang dengan cara online, insya Allah dia akan maju. Dia akan maju, ya, dia akan maju. Terus jangan membuka sebuah bisnis yang bahan baku. Bahan baku itu artinya orang yang tidak perlu banget gitu ya. Orang nggak perlu banget gitu ya. Karena orang sekarang yang perlu aja yang dibeli. Kenapa? Ya kita tahu krisis yang terjadi saat ini adalah penghasilan orang menurun sampai lebih dari 50% gitu ya. Lebih dari 50%. Jadi uang 100 juta, uang 50 juta, uang itu kalau buat mereka yang dulu hanya uang kecil, sekarang uang besar banget gitu ya. Bahkan kemarin saya cerita ada orang kaya ya, sukses, orang kaya, rumahnya miliaran, penghasilan luar biasa, uangnya luar biasa. Dia bilang dengan saya begini, kalau dulu uang 10 juta itu buat saya uang receh. Kalau buat kamu mungkin itu uang 1 juta buat kamu, atau uang 100 ribu, uang 10 juta itu. Tapi sekarang buat saya, kalau dulu saya anggap itu uang 1 juta, sekarang saya anggap, ya kalau dulu saya anggapnya uang 10 juta itu nilainya 1 juta, sekarang saya melihat uang 10 juta itu 500 ribu saya melihatnya. Uang 500 ribu gitu, karena kecil banget gitu loh. Karena apa? Karena itulah perbedaan permasalahan yang terjadi saat ini gitu loh ya. Jadi buat teman-teman saya yang ada di Facebook ini dan di YouTube saya, adalah mereka yang harus tahu masalah-masalah begini ya. Mulai kita, kalau buat Anda yang sudah berada di dalam sebuah bisnis yang ada hubungannya dengan produk kesehatan, Anda tekunin ya, Anda tekunin bisnis itu ya. Anda sudah ada di jalan yang tepat ya, sudah ada di jalan yang tepat saat ini. Tinggal mengembangkan saja bagaimana kita bisa menjualnya secara online dan secara offline juga bisa ya. Tapi perbedaannya sekarang adalah kita harus tahu juga offline-nya itu ya jangan terlalu sering, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan ya. Karena apa? Itu penting. Karena dengan saat ini ternyata virus ini semakin bertambah ya, semakin bertambah, semakin bertumbuh ya. Kalau kita lihat berita ya, Anda lihat sendiri di kota saya sendiri juga dari zona merah. Artinya itu kita tetap menjaga. Kalau Anda melakukan mengantar produk ya, yang penting jaga saja. Kalau kita masih bisa menjaga, insya Allah lah kita tidak menjaga. Karena pakai masker itu penting ya. Bawa ini kemana-mana nih ya. Nih, nah, cuci tangan pakai ini setiap saat. Kalau ketemu orang megang apa, cuci tangan setiap saat. Saya juga bawa terus ya. Namanya kita tidak tahu ya lawan bicara kita siapa, orang-orang yang ketemu kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan saat ini. Oke. Dan sebenarnya ada banyak lagi bisnis-bisnis yang bisa kita jalankan ya, selain yang saya sebutkan tadi ya. Yang penting saat ini adalah bagaimana kita merawat diri kita sendiri, menjaga diri sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan mengkonsumsi banyak vitamin-vitamin ya. Jangan kita hanya bicara dengan orang lain dulu, tapi kita bicara dengan diri kita dulu ya. Bagaimana kita merawat diri kita sendiri ya. Terus bagaimana kita menjaga jangka panjang diri kita. Kalau Anda punya penghasilan, kalau Anda bisa men-spare 500 sampai 1 juta uang Anda 1 bulan, saya sarankan mendingan uang itu Anda ikut asuransi ya. Kenapa? Karena untuk jangka panjang kita tidak tahu ya. Karena asuransi dengan banyaknya penyakit, dengan adanya virus ya, cari juga asuransi yang menjamin, yang bisa membantu kalau kena COVID ya. Kan banyak asuransi tapi tidak bisa membantu kita dengan COVID gitu. Kalau masa kita kena penyakit COVID, kita kan tidak tahu, kita waspada saja ya. Cari asuransi yang banyak mendukung lah, intinya begitu. Oke. Buat teman-teman saya semuanya, hanya itu yang bisa saya bagikan buat Anda saat ini. Semoga kita ketemu di video berikutnya. Dan saya bicara begini tidak ada bermaksud mempromokan atau berbagi
menggurui, tidak ada ya. Saya tidak ada bermaksud menggurui Anda, mengajarin Anda, tidak. Saya tahu saya banyak kekurangan, saya banyak, ya namanya juga saya ini orang nggak sekolah ya kan. Orang nggak sekolah itu kan dinilai sama orang yang sekolah kan orang bodoh gitu ya. Nah, saya ini mungkin salah satunya orang bodoh itu, tapi saya sekarang berbagi apa yang saya tahu, pengalaman saya yang terjadi saat ini, yang saya hadapin saat ini, hanya ingin berbagi dengan Anda saja ya. Dengan berbagi dengan Anda. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Kalau bermanfaat buat Anda bagilah video ini dengan orang, mana tahu ya. Kita nih mencari amal ibadah bukan hanya sedekah, tapi dengan saya berbicara begini ada manfaatnya, ya insya Allah jadi barokah. Dan Anda menge-share video ini semoga juga menjadi barokah ya. Kita sekarang ini mencari amal itu bisa dari mana saja, sama dengan kita mencari rezeki bisa dari mana saja. Yang kita lihat pintunya adalah pintu halalnya dulu yang kita lihat. Kalau pintunya halal kita hajar, oke? Kalau orang bilang kayak saya, apa lu gak ada, nggak masalah. Apa lu mau gua ada, nggak masalah ya. Lu mau apa gua siapin gitu kan. Yang penting halal gitu ya. Oke Bapak Ibu, semoga kita jumpa lagi dan kita sehat selalu. Salam sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.